kita nggak tahu masalahnya nih kapan kita sakit tiba-tiba ngedrop segala macam gitu. Ada beberapa teman-teman kan ngedrop. Untuk jaga-jaga itunya ya ada BPJS ini ya saya bilang yang memang sudah ada program dari pemerintah pergunakan. Itu toh cuma maksimal 150.000 cincai lah. Halo Sobat Podcast, ketemu lagi dengan saya Brosis di Podcast BPJS Kesehatan. Gimana kabar Sobat Podcast semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita kedatangan lagi tamu yang pastinya kalau yang suka nonton TikTok udah tahu lah. Ciri khasnya itu adalah Matematika itu mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan. masih belum ingat? Nih, ada cuplikannya. Tulislah contoh bilangan bulat. Jawabannya adalah, ya betul, jawabannya adalah ini 2, ini 3, dan ini 4. Matematika itu mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan. Nah, sekarang udah ingat ya. Kita sambut saja langsung Papa Zidan. Selamat Terima datang. kasih. Waduh, ini saya biasa nonton di TikTok ya, guru matematika yang membuat matematika terlihat menyenangkan, Iya. walaupun tetap nyebelin ya. Iya, pasti ya. Ini, Papa sehat apa? Alhamdulillah. Saya manggilnya apa nih enaknya nih? Biasa orang-orang PUBG manggilnya. PUBG ya? Biar nggak kekinian. Kayak nama game. Iya. Berarti kalau PUBG saya Free Fire. Oh ya, Bri. Atau MLBB. Turnamen gitu. Ini turnamen kita ya. Aduh, PUBG keluarga sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, ya. Ini memang kalau PUBG ini kelihatan sibuk sekali. Kita Duh. udah janjian baru sekarang nih, baru bisa datangnya ya. Kesibukannya apa nih sekarang PUBG? Konten kreator ya. Oh, masih terus ya. Dan ojek online juga. Oh. Driver saya. Oh, PUBG juga, ojek online juga. Nah, Waduh. khusus food aja dari makanan aja sih. Oh. Jadi yang deket-deket lah. multi talenan berarti ya. Sebab gini, di rumah udah mentok, ide semua keluar. Oh iya. Keluar biar dapat duit juga online, betul, driver, betul. tapi cari ide juga ada. Karena memang katanya kalau kita udah interaksi sama orang, suka dapat ide-ide baru Yes. gitu PUBG ya. Iya. Nah, ada yang unik nih. Saya kan research nih, Ah. nama PUBG ini katanya nama aslinya Encep Muhammad Subhan. Waduh. Encep Muhammad Subhan. Agak aneh, biasanya kalau nama kan Muhammad dulu di belakang Iya, depan ya. iya. Baru namanya di belakang. Ini tapi Betul. Encep duluan di depan. Kenapa bisa namanya, mungkin ada ceritanya kan, sejarahnya Itu lah. mengorek luka lama ya. Waduh. Enggak, sebetulnya gini, saya karena lahir subuh, kata sejarahnya begitu, lahir subuh. Jadi orang tua kan kadang-kadang nggak mau repot juga, udah subuh Subhan. Oh, Depannya iya. pasti Muhammad dong, Iya, iya. ya kan? Muhammad Subhan, udah selesai. Bikin akte lah di Pak RT. Begitu balik tuh akte, katanya udah ada tanya Encep. Loh, Ditanya sama orang tua, kenapa kok pakai Encep? Kasep katanya gitu. gimana ya? Ada hubungan apa sama Pak RT, Bu? Saya nanya. Ini Pak RT-nya inisiatif banget Iya, ya. PUBG Pak ya. RT luar biasa inisiatifnya. Jadi nama Muhammad Subhan tiba-tiba muncul ada Encepnya. Iya. Karena kasep ya. Kalau mau ya taruhlah Encepnya di tengah gitu. Iya. Jadi middle name gitu. Iya kan, Muhammad Encep Subhan gitu. Iya. Itu Pak RT kontribusinya luar biasa ya. Nggak tahu. Sampai sekarang tidak jelas. Semua narasumber udah tiada. Udah ada ya. Jadi sudah tidak bisa ditanyain lagi ya. Nggak bisa nyari-nyari lagi datanya Akhirnya kemana. udah terlanjur, akhirnya Ya. dia Encep Muhammad Subhan. Saya Iya. dari awal udah bingung, kenapa Muhammad itu di tengah? Iya, itu gara-garanya. Ternyata itu ceritanya. Iya, Ada dan memang bener begitu kondisinya. Ya emang Muhammad Subhan doang kan, emang Muhammad Subhan Muhammad- normalnya begitu. normalnya ya. Datang Pak RT yang tidak normal gitu. ada Encep di Ada depannya. Encepnya di depan. Kirain terinspirasi film Cecep ya. Nah, kalau atau awal nama Papa Zidan gimana namanya? Kenapa bisa jadi Papa Zidan? 2012 kan kita coba masuk stand up. Hmm. Kebetulan di Comedy Cafe. Nah, di situ di daftar apa namanya hadirnya itu ada nama panggung, stage name. Iya. Saya nggak tahu sepenting apa saat itu kan, tapi pengennya ya udahlah stage name-nya yang dekat aja. Zidan kan, ya udah Papa Zidan. Filosofinya dari Papa Tibob nih, Oh, biar Pencipta terkenal lagu dulu, anak pencipta ya, lagu zaman anak. dulu. Papa Zidan jebret gitu. Lagian juga personanya kan udah persona bapak-bapak begitu kan. Iya beda. Sudahlah kita lah Papa Zidan udah masuk dari situ. Pada akhirnya sekarang ini memang ternyata nih apa namanya nama panggung itu ya penting. Begitu kita terkenal begini kan orang tahu nama panggungnya. Oh iya, betul. Gitu. betul. Cuma nama panggungnya aja yang
kehidupan sehari-hari mungkin nggak keusik. Gitu. Betul. Kayak saya kan nama saya kalau di sini brosis. Brosis. Aneh kan? Udah bro tapi sis. Iya. Ini gendernya apa nih? Ya iya emang membingungkan ya. Tapi mewakili semua. Oh berarti, iya, betul. Biar mewakili bro kaum dan sis muda. juga Iya. nonton ya. Iya benar. Jadi Papa Zidane itu namanya nama panggungnya karena diambil dari nama anak, papanya anak gitu Ya, ya. bapaknya anak, Oh, bapaknya gitu. si Zidane. Kirain suka Zidane juga ya. Iyalah, Oh, iya pasti. pasti Nah, ya? anak makanya namain itu. Oh. Anak namain itu sama ada di sinetron Lorong Waktu dulu. Ada. Nah, istri saya inspirasinya dari situ. Zidane sama Haji Hussein. Saya sering nonton dulu waktu kecil. Itu masih kecil saya. Nah, gitu. Terus kalau kontennya ini kan Papa Zidane sebagian besar ya berhubungan dengan matematika. Apakah memang Papa Zidane ini guru matematika? Seneng aja sih. Oh seneng. Wah aneh nih, anomali nih. Seingat saya ya, pelajaran matematika itu pelajaran yang kurang disenangi. Dan ini anomali. Karena gini, nah itu dari situ kita berangkat bahwa sebenarnya goalsnya apa sih? Goalsnya itu biar matematika itu nggak jadi fobia di Indonesia gitu. Iya. Orang suka dengan itu. Makanya begitu kita kontennya itu yang dibuka logikanya dulu. Begitu logika mereka udah nyampe, baru ngitungnya gampang. Kan kebanyakan logika nggak nyampe, jadi ngitungnya berantakan juga. Begitu. Dan itu dibuat fun aja, karena ternyata setelah 30 tahun ya, baru ketemu jokesnya. 30 tahun hidup baru ketemu jokesnya. Itu emang kalau saya lihat konten-kontennya itu matematika ada yang perkalian apa ya, tadi siku tuh. Itu belum keluar. Itu saya bingung, belum nanti akan ada keluar nih spesial. Tapi saya udah dikasih bocorannya. Tunggu cuannya dulu ntar ya. Baru kita keluarin. Itu tuh pokoknya konten-kontennya itu memang nyeleneh, tapi benar juga kalau dipikir-pikir. Benar-benar nyeleneh maksudnya. Tapi gini, orang nggak akan bisa bikin itu atau nggak bisa nyerna jokes-jokes itu kalau mereka nggak tahu matematik. Betul. Tetap memang harus ada dasarnya ya. Ya, harus ada dasarnya dan kita juga harus tahu jawaban benernya. Makanya begitu banyak yang hujat nih, netizen kan begitu ya. Banyak yang hujat segala macam, kita tahu dasarnya ada. Oh, kita tahu itu memang itu jawabnya ada. Dan nyelenehnya pun itu relate dengan soalnya. Oh, iya. Kan kayak 2 ditambah X sama dengan 5, berapakah X di atas? Jawabannya kan 1. Karena yang ditanya berapakah X di atas? Ada 1 X-nya ya? X cuma 1. Kalau ditanya berapakah nilai X di atas, baru 3. Nah itu yang saya bilang buka logikanya. Benar. Nah, kan pasti otomatis kesibukannya tinggi juga nih kalau kita lihat kan kadang-kadang konten juga dan sebagainya. Terus Papa Zidane bisa jaga kesehatannya gimana nih? Menjaga supaya istirahat sih. Istirahat maksudnya kalau udah ada tanda-tanda tubuh yang kita mungkin bisa ngerasain kalau esensi ya. Oh ini udah waktunya gue istirahat nih. Kita istirahat udah. Jangan dipaksa, nggak usah ngoyo. Gitu. Karena kan kalau udah istirahat tuh bakal kembali fit lagi. Iya, ngecas lah. Iyalah, ngecas itu aja sih gitu. Kalau jaminan kesehatan punya? Jaminan kesehatan ada. Ini ikut BPJS dong. Wah, ini nih. BPJS dong. BPJS ikut Papa. Iyalah, BPJS merakyat lah. Karena emang BPJS itu untuk masyarakat Indonesia, Papa. Ya kan? Itu pemerintah udah nyediain, kenapa kita nggak pakai? Gitu loh, maksudnya pakai sekalian. Itu kalau sekeluarga udah yang mandiri ya. Keluarga. Ada punya pengalaman nggak? Pernah mungkin sakit atau setelah nggak harus Papa Zidane ya, bisa jadi keluarga atau bagaimana yang mungkin cukup keluar biaya banyak? Oh, ada 2 saya kebetulan. Istri saya almarhum itu kena CA mamai, kanker. Terus dan itu butuh butuh memang gede ya. Dan sampai kemoterapi memang sudah agak lanjut levelnya udah tinggi gitu, udah memang level tinggi. Nah itu kalau nggak ada BPJS nggak sanggup gitu. Even saat itu di cover kantor memang, cuma kan kantor juga ada limit. Ada limitnya. Yang saya lihat BPJS kan memang kemo itu setiap bulan ada pasti. Nah itu cover sama BPJS. Nah satu lagi siapa Pak Bzi? Oh Babi. Oh. Bapak saya. Ayahnya. Jadi kan dia kan bekas pensiunan pegawai negeri, Pemda DKI Pasar Jaya, kan masuk Pemda. Dari zaman-zamannya Askes, itu makanya saya udah tahu lama. Ya, memang Askes itu awal BPJS itu Askes. Iya, nah begitu udah namanya udah sepuh ya, macam-macam itu ada gula, ada juga darah tingginya, Parkinson juga ada. Oh, komplikasi ya. Jadi kebetulan saat itu memang saya udah keluar kerja, saya bilang sama beliau, Pak, saya minta ridonya nih mau ngurusin Bapak gitu kan. Ya,
Detik 5 ada lah ya nanti Iya. juga ada. Yang penting kepuasan itu. Nah itu yang makanya saya tahu banget gimana BPJS dan segala macam. Terakhir kan memang BPJS tuh 2013 sudah mulai BPJS kan. 2013 masih Askes, Peralihan. tapi peralihan mau ke BPJS. Kan? Tapi artinya pelayanan pun nggak begitu jauh beda. Nah itu saya ngerasain banget. Yang tiba-tiba harus pasang kateter, tiba-tiba harus karena udah ngedrop harus ke rumah sakit segala macam, nggak bisa nelen. Iya betul. Darahnya tinggi, betul gitu. Dan ditanggung itu. Ya, jadi itu apa BPJS Plus, Askes itu yang. Iya. Jadi itu udah semuanya termasuk kateter, semua apapun ditanggung juga ya. Karena kan sampai pensiunnya itu kan sampai uang pensiunnya ya masih dipotong. Iya betul. Masih dipotong, jadi masih ada dapetin ini juga manfaatnya juga kita gitu. Iya, karena khusus PNS memang dari semenjak mulai bekerja terus sampai dia pensiun sekalipun tetap masih ditanggung. Nah itu makanya saya jadi sadar dari semenjak itu pentingnya memang BPJS lah ya, terutama yang merakyat lah ya. Jadi sadar, jadi memang nggak tahu kita sampai umur berapa segala macam. Kalau memang ternyata sampai tuhnya kayak begitu kan ngeri juga. Iya ya benar juga. Paling nggak ngerepotin anak beneran, nggak ngerepotin anak paling cuma ikut segala macam untuk urusan biaya nggak ada. Ya. Nah kalau dihitung-hitung nih, walaupun memang dibayarkan waktu sama Askes ya, tapi kalau PUBG hitung, kira-kira habis berapa tuh buat kalau bayar sendiri itu? Nggak sempat ngitung. Sekali datang aja bisa 1 sampai 2 juta loh. Satu datang doang ya? Iya, jika datang pasang kateter ada tindakan. Iya. Apalagi kalau udah dirawat kan bisa sekitar 3 juta 5 juta. Iya. Dan itu kan sebulan berapa kali masalahnya? Karena udah sepuh, kalau udah sepuh kan memang harus rutin ya. Iya, makanya saya bilang saya standby Pak, ntar dulunya aja deh. Itu ya, jadi kita juga yang jagain nggak kepikiran ya, karena tinggal kartu aja. Masalahnya kalau kartunya kan sampai hilang nih, gitu. Tinggal kartu aja pegang sama KTP, selesai diurusin administrasi udah. Iya. Kita langsung masuk gitu, apalagi sekarang dengan antrian itu ya tadi ya. Oh iya, kalau sekarang ada antriannya, betul. Yang sakit juga tinggal datang doang. Iya, dan cukup hanya pakai mobile JKN aja yang di handphone kalau sekarang. Nah, itu. Nah, artinya gini, BPJS sendiri pun mengikuti perkembangan zaman. Iya, kita terus mengimprove terus. Dan memang kan ngelihat artinya juga yang saya kagumi adalah yang saya memang karena saya ngalamin ya. Artinya beliau melihat BPJS ini melihat ke lapangan, kendalanya apa sih di lapangan? Iya. Orang banyak ngantri, yang sakit harus ngantri bercampur dengan orang yang lain itu kan nggak nyaman mereka. Dan akhirnya udah sediakan solusinya sekarang. Solusinya udah ada. Nah, ada satu lagi nih. Kalau BPJS itu ada lagi inovasi yang pastinya orang pengen karena sekarang berobat cukup pakai KTP aja. Kan otomatis kalau kartu BPJS itu kan bisa jadi lupa. Iya. Ya kan lupa bawa atau gimana nggak bawa. Kalau handphone mobile JKN mungkin bisa jadi sedang habis baterai atau bagaimana. Sekarang cukup KTP aja juga bisa. Gak usah bawa yang kayak gituan. Kadang juga lupa karena ketinggalan tempat fotokopi. Iya, benar. Kan ketinggalan kan nggak bisa ngomong. Nah itu yang saya bilang makanya rupanya, yang saya baru tahu ya sebagai memang pengguna doang nih. Jadi rupanya memang BPJS itu melihat turun langsung ke lapangan. Iya. Karena melihat ada kendala-kendala di sini dikat. Jadi betul. Jadi kita tiap saat selalu melihat kendalanya sekarang apa, solusinya apa, begitu. Nah yang terbaru itu yang KTP itu. Jadi nggak ada lagi sekarang orang, waduh harus bawa kartu bagaimana, KTP aja cukup, langsung bisa diterima. Ya. Yang penting, yang saya highlight dari dulu memang verifikasi nggak terlalu sulit. Dan dari BPJS dari rumah sakit sendiri verifikasi nggak sulit. Sekarang juga PUBG, BPJS itu ada mobile JKN, itu di handphone tuh, itu inovasi baru. Jadi mobile JKN itu sekarang kita bisa bikin antrian online PUBG. Nah itu bagus tuh. Jadi misalnya PUBG nih mau berobat, ke paskes pertama atau rujukan ya, tergantung nanti kondisinya. Nah misalnya PUBG mau ke rumah sakit A misalnya karena emang sudah dirujuk. Nah PUBG itu nggak usah ngantri dulu ke sana pagi-pagi datang ngambil antrian, nggak usah. Dari handphone aja mobile JKN. Bagus. Jadi bisa ngambil antrian di sana. Nanti udah diketahui tuh PUBG nomor antriannya keberapa dan jam berapa. Misalnya PUBG kebagian jam 4 sore. Ya. Udah ada estimasinya udah semuanya. Ada. Ya. Jadi PUBG nggak usah dari pagi begitu. Karena dulu itu kita harus bawa pasiennya dari pagi. Berarti ini kan memang memangkas semuanya tuh. Iya. Tinggal jalan, nggak ada antrian di sana gitu kan. Tinggal datang aja. Keren itu. Tuh. Sama keren. Nggak ada biaya tambahan kan? Enggak. Aman. Kalau PUBG juga akan misalnya butuh untuk konsultasi. Jadi mobile JKN bisa PUBG. Konsultasi kesehatan. Bisa. Ada namanya fitur telekonsultasi online. Dengan dokternya begitu. Terus bayar di situ juga apa untuk transaksi, maksudnya bayar segala macam, ngelihat preminya segala macam ada banyak. Di situ juga. Terus satu lagi PUBG itu bisa mengubah data. Misalnya nih PUBG nih vaskes pertama di mana gitu ya. Lalu kemudian karena udah 3 bulan, karena maksimal 3 bulan ya baru bisa diubah ya. PUBG misalnya pindah kemana, mau ubah.
Gak usah ke kantor cabang, handphone aja, mobile JKN. Udah ada inovasinya sekarang tuh. Jadi di sini Pak Bzi pengalamannya ternyata baik juga ya tentang BPJS. Banyak, dan itu ya salah satunya itu antriannya itu, karena pasien harus dibawa ikut ngantri, yang harusnya tenang di rumah segala macem harus ikut ngantri. Itu yang salah satu kendala. Memang rumah sakitnya memang diharuskan begitu, saat itu kan memang orangnya harus datang. Ini terobosannya keren banget. Itu walaupun saya nggak mau sakit ya, Iya, tapi nggak, iuran tetap sakit tuh bayar, nggak karena mau itu ya. kan subsidi silang lah. Betul. Ini benar ya, contoh seorang seniman yang paham banget sama jaminan kesehatan. Jadi Kayak ngalamin. ngalamin langsung ya. Ngalamin. Tapi walaupun kejadiannya udah lama juga, saya mungkin ini kesempatan juga buat saya dan teman-teman juga ikut bela sungkawa Pak Bzi. Terima kasih. Semoga Terima istri kasih. mendapatkan tempat terbaik Terima dan kasih. Pak Bzi semua bisa menerimanya gitu ya. Amin, Amin. amin, Ya Rabbi, amin. amin. Nah, sekarang gini, kita kalau bicara BPJS Kesehatan itu kan bicara iuran Pak Bzi. Heeh. Nah, menurut Pak Bzi, apakah iuran BPJS itu udah sebanding nggak dengan manfaatnya? Sebab lebih sih. Kalau dibilang sebanding nggak sebanding, lebih sih. Gitu. Waktu yang tempo hari kemo aja kita kan sekali kemo kan 2 juta berapa gitu, lebih loh. Dibanding iuran kita yang nggak istilahnya masih dan mungkin di bawah ada yang 100 segala macam ya. Paling mahal berapa sih? 300 kan? Iya, iuran itu paling mahal tuh kelas 1. Kalau yang bayar mandiri ya, Mm-mm. kalau yang bayar seperorangan itu kelas 1 tuh 150.000. Tuh segitu doang gitu loh. Kelas 2 100.000. Dibanding manfaatnya. Betul, kelas 3 35.000. Ya itu jauh. Jauh. Dan itu pun yang membedakan cuma kelasnya doang, Pak Bzi. Saya kan udah apple to apple dengan asuransi kesehatan swasta ya. Jauh. Dari sisi luas iuran ya. lebih luas, iya. Karena udah waktu masuk kantor kan asuransi swasta mau nggak mau karena karyawan swasta kan. Tapi kita cover lagi dengan BPJS ini untuk ngurus istri saya tempoh hari itu. Iya. Gitu. Ada satu lagi cerita Pak Bzi. Itu ada yang kena cuci darah. Cuci darah tuh mahal dan berlangsung seumur hidup. Iya. Jadi cuci darah itu kalau kita udah kena tuh ya, ginjal kita itu nggak bisa berhenti kan. Seminggu itu bisa 2 kali. Dan banyak yang udah pakai BPJS ditanggung penuh. Itulah. Betul, full ditanggung semua. Berarti sama pengalamannya kayak Cuma Pak Bzi dan 150 loh maksimal loh. Iya maksimal. Makanya Kalau yang- nggak sanggup 35.000 bisa. Iya. Mungkin kalau ya kalian yang masih ngerasa sehat Iya. ya so-so lah 35.000 lah gitu. Iya. Tapi kan begitu kepentingan yang lain kan ya hajar lah. Kalau buat orang tua atau apa ya Mas ya. Orang tua kan kita mau berbakti maksudnya berbakti nih. Cuma 150.000 sebulan. Iya. Lo dibilang sultan, wah, VIP gitu. Tapi kalau misalnya untuk seniman sendiri Pak Bzi, itu apakah memang masalah gaya hidup itu bisa berpengaruh juga nggak ke masalah Jelas. kesehatannya? Karena kan katanya seniman itu banyak yang gaya hidupnya itu kadang-kadang kurang dijaga atau gimana gitu. Sekarang gimana enggak semua syutingan atau apa off air itu kan sampai malam. Kalau yang nonton masih sekali 2 kali ya. Kita pelaku seninya kan sampai malam jam 12, jam 1, jam 2. Kadang-kadang syutingan juga jam segitu. Pernah sampai malam gitu ya? Oh pernah. Mhm. Pernah sampai jam 2, jam 3 pernah. Oh, iya. Dan itu jaga kesehatannya tidur. Syuting loh. Oh iya, cuma Kalau Pak Bzi tidur doang. simpel ya, tidur aja ya. Tidur sama makan dasar nggak lapar. Sama Bapak saya yang bilang tuh, beliau hidup sampai sekitar 80 apa 90 Oh tahun. iya. Yang penting nggak lapar. Kalau zaman dulu kalau udah ngerasa susah jalan, puasa dah Senin Kamis dah. Gimana? Betul. Itu aja sih. Tapi sekarang Papa udah berpulang atau Udah Udah berpulang. berpulang ya. Cuma ya memang kita nggak terlalu pusing masalah biaya yang saya bilang. Betul. Pada BPJS itu jadi. Karena ada BPJS gitu ya. Iya. Nah, itu jadi Sobat Podcast ini kita bisa melihat ya bahwa ternyata para seniman itu banyak yang sudah aware gitu tentang BPJS kesehatan. Iya. Dan memang banyak yang mikirnya itu Pak Bzi, udahlah ngapain kita berobat kalau kita masih sehat. Dan ternyata kita nggak pernah tahu sakit itu bisa datang kapan aja kan Pak Bzi ya. Iya benar. Benar. Jangan-jangan gini Mas, filosofinya yang sehat itu didoain sama yang sakit, mudah-mudahan sehat. Jadi itu nggak kepake buat dipakai yang sakit. Betul. Karena memang BPJS itu sistemnya subsidi silang. Subsidi silang. Jadi yang sehat itu membantu yang sakit. Nah gitu. Yang berlebih membantu yang sedang kekurangan. Kurangan gitu. Kalau sih udah nggak apa-apa dipakai sama orang, saya nggak kena sakit. Ini asik banget ya podcast sama Pak Bzi ini gak cuman bahas matematikanya, gak cuma bahas kelucuannya gitu ya, tapi ada hikmah dan ada informasi yang luar biasa loh di sini. Nah tentunya kita sebelum kita akhiri podcast ini, ada mungkin pesan-pesan Pak Bzi untuk sobat podcast di sini, khususnya untuk bagaimana jaga kesehatan dan pentingnya jaminan kesehatan. Silakan Pak Bzi. Buat teman-teman semua, kesehatan itu adalah hal yang terpenting karena kalau kita sehat,
mau berkarya apapun, sebagus apapun bisa dilakukan. Nah, untuk menjaga itu semua, kita nggak tahu masalahnya nih, kapan kita sakit, tiba-tiba ngedrop segala macam gitu. Ada beberapa teman-teman seniman kan ngedrop. Untuk jaga-jaga itunya, ya ada BPJS ini ya, saya bilang yang memang sudah ada program dari pemerintah, pergunakan. Itu toh cuma maksimal 150.000, cincailah. Jadi yang penting pergunakanlah dengan baik dan bayar iuran tepat waktu ya. Bayar iuran tepat waktu. Nggak usah dipakai nggak apa-apa, tapi bayar iurannya. Jangan sampai dipakai juga sih sebenarnya. Artinya kita jaga kesehatan. Positive thinking udah. Kalau gitu kan salah satu masalah tuh udah dianggap hilang gitu loh, Mas. Jadi, udah nih masalah kesehatan aman, gue udah pegang BPJS gitu. Betul. Nah itu tuh berarti emang BPJS kesehatan itu penting untuk Penting. semua orang ya. Betul. Dan yang program ini harus terus ada, Pak Bzi. Oh iya dong. Iya dong. Karena emang manfaatnya bagi mana saja ya. Iya. Betul. Oke, itulah semua podcast BPJS Kesehatan kita kali ini dengan narasumber yang sangat istimewa, Pak Bzi, Papa Zidan, ya, atau Encep Muhammad Subhan. Udah tahu jalan ceritanya ya. Itu sangat unik sekali karena PRT-nya banyak kontribusi ya. Nantikan podcast selanjutnya dengan narasumber yang tidak kalah istimewa. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini di semua sosmed. Saya Brosis, see you next time.